Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfuz Samsul Arifin dengan nomor NIM 2621054 sebagai moderator serta pemateri ketiga. Di samping saya ada Lulu Izzati Rohmaniyah dengan nomor NIM 2621065 sebagai pemateri pertama. Terus ada Lila Dalalah dengan nomor NIM 2621056 sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami dari makalah yang berjudul Cabang Filsafat Aksiologi. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen Fairuz Abadi Al-Bahai MPD yang telah memberikan kesempatan untuk kami dalam mempresentasikan makalah ini. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti bermanfaat dan logos berarti ilmu, pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Aksiologi tersendiri merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Adapun beberapa karakteristik nilai dan berkaitan dengan teori nilai. The theory of value, yaitu 1. Nilai objektif atau subjektif. Kedua, nilai absolut atau relatif. Selanjutnya akan disampaikan pemateri pertama kepada Mbak Lulu Izzati Rohmaniyah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahfud. Dari definisi-definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama pada aksiologi adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai atau the theory of value, yaitu 1. Nilai objektif atau nilai subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. 2. Nilai absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai itu telah berlangsung sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa, berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Berikutnya, komponen aksiologi. Menurut Pramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan atau estetika. Yang ketiga, socio-political life atau kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Selain itu, di dalam aksiologi juga terdapat 2 komponen utama yang mendasarinya, yakni 1. Etika dan 2. Estetika. Etika.
Estetika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran, diperlukan keberanian moral. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Dalam aksiologi, estetika membicarakan permasalahan, pertanyaan, atau isu mengenai keindahan menyangkut ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku, dan pemikiran seni dalam kehidupan manusia. Baik, terima kasih pada Mbak Lulu Izzati Rohmaniah. Terus materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Lila Dalala. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Menurut Abdul Haq, aksiologi dalam ilmu pendidikan memiliki dua nilai, yaitu yang pertama ada aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis, dan yang kedua yaitu aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Yang pertama, mari kita bahas mengenai aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis. Nah, di sini ada dua kegunaan. Pertama, kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Yang kedua, kegunaan bagi filsafat. Kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Dengan kata lain, pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan, mengembangkan mutu profesional teoretikus dan praktisi pendidikan. Selanjutnya ada kegunaan bagi filsafat. Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial dapat mengundang berkembangnya kritik pendidikan, baik yang datang dari kalangan para pengamat pendidikan pada umumnya maupun yang datang dari kalangan yang profesional pendidikan, yang termasuk di dalamnya para ilmuwan pendidikan, para filosof pendidikan, serta para pengelola dan pengembang pendidikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Ada dua kegunaan. Yang pertama, kegunaan bagi praktik pendidikan, dan yang kedua, kegunaan bagi seni pendidikan. Kegunaan bagi praktik pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan,
penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seorang tenaga pendidikan akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas dan terbaca serta kokoh. Tindakan-tindakannya akan menunjukkan ke arah yang lebih jelas dan bentuknya pun tidak asal-asalan, tetapi lebih terpola yang dipilih berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip pendidikan yang diyakini dan dianutnya. Lalu ada kegunaan bagi seni pendidikan. Di samping memberikan kemungkinan berkembangnya teknologi pendidikan, penerapan konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan dalam praktik dapat pula memberi peluang pada berkembangnya seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasyikan dan kesenangan baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial yang melibatkan emosi yang cukup mendalam dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktik pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, ataupun rasa-rasa yang sejenisnya. Hal ini dapat dicapai hanya apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang manusiawi, dalam arti memperhitungkan aspek emosional. Baik, terima kasih kepada Mbak Lela Dalala. Materi ketiga yaitu contoh penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan dengan kita mengetahui bahwa suatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal. Rumah yang indah tentu membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Untuk membuat rumah yang indah, tentu kita memerlukan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan pula kita bisa mengetahui manfaat lain rumah untuk kehidupan sosial, yang diantaranya menjalin kembali persahabatan yang telah lama berpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat atau keluarga. Baik, materi demi materi kami sudah menyampaikan. Kesimpulan dari materi ini, aksiologi merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuatu atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Aksiologi memiliki dua nilai kegunaan dalam ilmu pendidikan, yaitu nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis. Baik, terima kasih. Kami memohon maaf apabila tutur kata kami ada kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.